Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita akan belajar materi protozoa atau protista mirip hewan. Sebelum masuk ke materinya, kita pemanasan dulu yuk. Pernahkah kalian mengamati tetes air kolam menggunakan mikroskop? Adakah organisme renik atau mikroorganisme yang terlihat? Mungkin jika tidak menggunakan air kolam, adik-adik pernah mengamati air dari danau atau mungkin sawah, tetesan air hujan, atau bisa juga air rendaman jerami, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Lalu, adakah organisme atau mikroorganisme yang nampak dari tetesan air kolam tersebut? Ya, mikroorganisme tersebut kebanyakan merupakan anggota dari protozoa. Protozoa sendiri adalah protista yang menyerupai hewan. Nah, protozoa ini adalah penyusun dari zooplankton. Berikutnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh protozoa. Lantas, apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh protozoa? Ciri yang pertama berukuran 10 mikron sampai 6 mm. Yang kedua, makanannya berupa bakteri, jenis protista lain atau detritus. Detritus ini merupakan materi organik dari organisme yang telah mati. Yang ketiga, hidupnya secara soliter atau menyendiri dan bisa juga secara berkoloni atau berkelompok. Yang keempat, membentuk sista pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Sedangkan apabila kondisi lingkungan sudah membaik, maka protozoa ini akan kembali ke bentuk semula. Ciri yang kelima, cara hidupnya ada yang parasit atau bersifat merugikan terhadap organisme lain. Ada juga yang bersifat saprofit atau hanya menempel pada organisme lain, dan ada pula yang hidup secara bebas. Yang keenam, habitatnya di semua lingkungan perairan dan tanah. Tanah ini merupakan tanah yang lembab atau tanah yang becek. Ciri yang ketujuh, bersifat uniseluler dan organisasi dari selnya pun juga masih sederhana, belum sesempurna pada organisme pada tingkat tinggi. Semua kegiatan selnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Organel-organel untuk melakukan kehidupan pada protozoa ini antara lain hanya berupa membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Dan ada beberapa protozoa yang memiliki inti sel lebih dari satu. Ciri yang kedelapan, alat geraknya bisa berupa bulu cambuk atau flagela, bisa juga berupa bulu getar atau silia, dan kaki semu atau pseudopodium. Nah, ada jenis protozoa yang juga tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya adalah reproduksi pada protozoa. Bagaimana cara perkembangbiakan pada protozoa? Kebanyakan protozoa bereproduksi secara aseksual atau dengan cara membelah diri. Akan tetapi, ada pula beberapa jenis protozoa yang reproduksinya secara seksual, yaitu dengan cara konjugasi. Pengertian dari konjugasi itu sendiri adalah bergabungnya materi dua individu yang mana belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Jadi antara sel kelamin jantan sama sel kelamin betinanya belum dapat dibedakan. Lalu kedua individu ini mengadakan konjugasi atau melakukan penggabungan materi intinya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari protozoa berdasarkan alat geraknya. Berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ada rhizopoda, yang mana alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodium. Yang kedua ada flagellata, yang alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagella. Yang ketiga yaitu ciliata, yang mana alat geraknya berupa rambut getar atau cilia. Dan yang keempat adalah sporozoa atau apikompleksa, yang mana jenis protozoa ini tidak memiliki alat gerak. Ada satu lagi jenis dari protozoa yaitu Suctoria, yang mana jenis ini memiliki bulu getar hanya pada tahap awal hidupnya,
Sehingga jenis atau kelompok protozoa ini lebih sering dikelompokkan ke dalam kelas Ciliata. Ketika sudah mencapai fase dewasa, Suctoria ini bersifat sesil atau melekat pada suatu tempat. Namun, secara umum atau yang lebih banyak kita kenal, klasifikasi dari protozoa ini hanya dibedakan menjadi 4. Sedangkan Suctoria itu tidak digolongkan secara tersendiri, namun biasanya dimasukkan ke dalam golongan Ciliata. Agar adik-adik memiliki gambaran mengenai seperti apa bentuk dari protozoa itu, silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dimulai dari gambar yang paling kiri, ada gambar amoeba sp yang merupakan contoh dari kelompok Rhizopoda, yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Yang di sebelah kanannya merupakan Euglena sp, contoh dari kelompok Flagellata yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Nah, flagelnya ini terletak di ujung dari Euglena itu sendiri. Yang di sebelah kanannya merupakan gambar Paramecium sp, yaitu contoh dari kelompok Ciliata yang bergerak dengan silia atau rambut getar. Rambut getarnya ini terdapat di seluruh permukaan tubuh Paramecium itu sendiri. Kalau adik-adik perhatikan, di seluruh permukaan dari Paramecium ini terdapat rambut-rambut getar yang ukurannya kecil yang menyelimuti seluruh permukaan dari Paramecium. Lalu gambar yang terdapat di sebelah paling kanan merupakan gambar dari Plasmodium sp, yaitu contoh dari kelompok Sporozoa. Protozoa kelompok ini tidak memiliki alat gerak. Biasanya dia bersifat parasit, yaitu bersifat parasit pada darah manusia. Nah, yang bentuknya bulat-bulat ini merupakan gambar sel darah, sedangkan yang plasmodiumnya itu yang berwarna ungu pekat. Nah, demikian tadi materi mengenai protozoa atau pengenalan mengenai protista mirip hewan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari masing-masing kelompok, silahkan disimak pada video yang selanjutnya.